Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Nah, di sini kita bisa melihat video cuplikan saudara-saudara. Tangis haru terjadi di persidangan peninjauan kembali Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, di mana kesaksian dari Renaldi ya. Langsung saja kita lihat video cuplikannya. Saya tuh udah nyampe sana tuh Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya diminum air kencing. Satu gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal heger. Semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remuk Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya kenal saya, orang dua itu Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang ngebasem saya, itu yang ngetrum saya Pak. Itu orangnya. Iya, kita melihat Akhirnya saya tuh masuk Pak Farhan penjara Abbas itu juga sampai kayak di kita neraka, Pak. lihat Saya udah menangis ya ngerasain saudara-saudara, ada satu. sedih Bener-bener dari sampai raut nggak bisa wajah dan pulang tuh juga bener-bener sama Bang Jaka itu air jam matanya setengah juga 5. sempat jatuh Saya mau pulang aja keluar dari kali dan juga udah air besok, Pak. matanya keluar. Sampai saya jalan ke atas gua itu ada yang nanya balik apa itu, orang pada ngomong Dan itu balik. tidak memakai kacamata Saya bukan balik, itu masih karena kecil, Pak. Bukan Pak balik, Farhan bukan Abbas apa, tapi saya ikut disuruh balik. merasakan sedih dan Akhirnya satu bulan mengeluarkan saya air baru bisa mata jalan. atas Bisa kesaksian makan, dari Pak. Renaldi tersebut. Semuanya Pak, mengalami semua. Apalagi yang di dalam, saya nggak ada fotonya, yang di dalam aja ada fotonya. Dibilangnya hoax, saya yang ngerasain sendiri, sakit Pak. Dulu saya emang ya Pak, bukan orang muda. Tadi yang nggak tahu, bilang apa, ya nurut. Ya trauma ada Pak, tapi ya agak berhati sekarang Bapak. Siapa orang yang menolong kamu waktu itu? Nggak tahu, itu polisinya baik, pakai bajunya, pakai baju bukan pakai dinas, pakai baju biasa. Akhirnya itu sore itu saya tuh dikeluarin. Tapi dikeluarin itu saya masuk lagi ke kanit, dimasukin kanit lagi. Yang lain borgol pada 2, saya 4. Kaki 2 borgol tuh Pak. Namanya kan sama si Uci Tato. Uci Tato kan Vivaldi, sayanya Renaldi. Saya yang lagi berat di sana Pak, pelaku pertama. Dibikin kayak gitu. Siapa yang membuat pukulan itu terhenti? Aris Papua sama Gugun Pak. Siapa? Saya rasa saya sakit itu dipukul sama orang 2 itu Pak. Apa yang dipikiran kamu waktu dipukul itu? Masih menikmati daripada saya dipukul Pak. Sampai saya pulang aja Nah, ditembak jadi 3 kali. itulah Saya saudara-saudara bilang, video saya cuplikannya nggak di mana Saya di depan kesaksian itu, dari ya. Renaldi dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal di PN Cirebon ya. Nah, Renaldi hadir di sidang PK Saka Tatal itu sebagai saksi fakta. Ternyata ia mengaku juga sempat disiksa polisi padahal tidak ditahan sebagai terpidana kasus pinang. Padahal tidak sebagai terpidana kasus pinang ya. Di mana sidang PK Saka Tatal hari ini Selasa tanggal 30 bulan 7 2024, saudara-saudara, berlangsung penuh emosi ketika Renaldi yang juga sepupu mantan terpidana itu menceritakan pengalamannya ditangkap bersama terpidana kasus Vina. Di dalam sidang PK Saka Tatal,
Renaldi mengatakan ditangkap di hari yang sama dengan Saka Tatal dan terpidana lainnya ya, di mana saat itu ia tidak mengetahui jika ditangkap karena dituduh terlibat dalam kasus Vina dan Eki. Ia pun masih ingat bahwa yang menangkapnya adalah Ibtu Rudiana bersama beberapa rekannya. Saat itu, Ibtu Rudiana tidak menggunakan pakaian polisi. Para pemuda yang kemudian jadi terpidana kasus Vina kemudian dimasukkan ke dalam mobil dan dipukuli. Tahu-taunya ditangkapin aja semua itu pak, nyampe di mobil udah dipukulin, kata Renaldi. Itu saat ditanya Farhad Abbas ya sebagai kuasa hukum Saka Tatal pada Selasa tanggal 30 bulan 7 2024. Pada Selasa tanggal 30 bulan 7 2024. Nah, setelah itu mereka dibawa ke kantor Polresta Cirebon ya untuk diperiksa lebih jauh. Nah, namun setelah turun dari mobil, Renaldi mengaku langsung disuruh berjalan sambil jongkok. Iya, seperti ini ya, jalan sambil jongkok. Nah, di Polresta Cirebon juga sudah ada beberapa polisi berbaris yang menghadang mereka. Dan tak hanya itu, ia mengaku langsung dipukuli dan disiksa begitu keluar dari mobil. Ada yang ditendang, ada yang dipukul, ada yang diinjek, dipijak ya. Diperlakukan udah kayak binatang lah pak kita, kata Renaldi ya. Menurut pengakuannya, mereka semua dipukuli hingga keesokan hari disuruh mengaku bahwa merupakan pelaku pembunuhan Vina. Ngaku aja, ngaku. Sayanya nggak tahu apa-apa ya, terus nggak tahu. Kata Renaldi menceritakan ulang perkataan dari polisi ya. Nah, ia bersama-sama dengan pemuda yang kini jadi terpidana kasus Vina, yakni kakaknya yang bernama Eka Sandi ya, Eko, Hadi, Jaya, dan Saka. Namun untungnya nasib mujur masih ada pada diri Renaldi, saudara-saudara. Karena setelah disiksa sedemikian rupa, ia akhirnya dibebaskan. Kabarnya ia dibebaskan karena digantikan sang kakak masuk penjara yakni Eka Sandi. Bahkan selama 1 bulan setelah penganiayaan itu, ia tidak bisa berjalan ataupun makan dengan nyaman. Renaldi mengatakan meski sudah dibebaskan dirinya tetap harus wajib lapor ke polisi selama kurang lebih 1 bulan. Parahnya, ia mengaku saat wajib lapor, saudara-saudara, dirinya kembali disiksa di kantor polisi. Lapor lanjut saya dikepret, dipukuli. Lapor lanjut saya dikepret, dipukuli pak, bolak-balik. Senin Kamis saya lapor wajib, ditabok bolak-balik tapi saya baru sembuh, kata Renaldi ya. Iya, baik. Sampai di sini dulu saudara-saudara update terbaru terkini kasus Vina Eki Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku di channel ini. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.